Minggu lalu, ada sebuah video pendek dari seorang remaja yang, ya, pamer koleksi barang bermereknya gitu. Oh, yang ketahuan kalau barang-barangnya ternyata tiruan itu ya? Iya, tepat banget. Video itu, meledak luar biasa, ditonton lebih dari 5 juta kali cuma dalam hitungan hari. Dan, ribuan komentar yang masuk tuh nadanya seragam banget kayak, "Wah, generasi sekarang ini udah kehilangan akal, semuanya terobsesi sama kekayaan palsu." Klasik. Reaksi yang sangat bisa ditebak sih. Betul kan? Nah, ketika kamu melihat fenomena kayak gitu di lini masamu, apakah kamu pernah berhenti sejenak dan bertanya, benarkah satu generasi ini sudah berubah secara fundamental? Atau kita ini cuma lagi ngelihat 5 juta orang yang berhasil dimanipulasi sama algoritma untuk bereaksi terhadap satu anomali? Nah, itu tuh pertanyaan yang memisahkan antara konsumen informasi yang pasif dengan seorang pengamat yang kritis. Kita kan hidup di era di mana kesimpulan-kesimpulan instan soal realitas sosial itu disajikan setiap detik ya. Iya, bener banget. Sesuatu yang viral itu langsung dianggap, oh ini representasi mayoritas. Padahal, maksudku, melompat dari satu video viral ke kesimpulan sosiologis yang raksasa, itu lompatan logika yang sangat berbahaya sih. Tepat. Dan di penjelajahan mendalam kita hari ini, kita bakal membongkar dapur dari bagaimana sebuah fakta sosial itu seharusnya diracik dan diuji kebenarannya. Betul. Kita punya tumpukan literatur yang luar biasa nih hari ini. Pertama ada catatan panduan dari Prayogi Pangestu yang membedah anatomi, penyusunan bab 1 sampai bab 3 untuk penelitian kualitatif. Ya, itu sumber yang sangat solid. Iya kan? Terus yang kedua, kita juga punya transkrip materi sosiologi dari Hefri Asra Omika yang merinci anatomi data dan pengambilan sampel. Tapi tenang aja, misi diskusi kita kali ini sama sekali bukan buat mencekoki kamu dengan silabus metodologi kampus, apalagi nyuruh kamu nyusun skripsi. Enggak, sama sekali enggak. Tujuan kita lebih ke ngebekali kamu dengan sebuah pisau bedah intelektual. Pisau bedah intelektual, aku suka istilah itu. Iya, karena kalau kamu paham gimana para peneliti sosial itu membedakan antara realitas yang tervalidasi dengan sekedar opini atau cerita kosong, kamu bakal punya sistem pertahanan diri yang ampuh banget. Kamu nggak akan lagi gampang terseret sama narasi-narasi bombastis di media sosial. Oke, mari kita bedah ini. Aku selalu punya asumsi kalau memulai sebuah pencarian fakta atau riset itu sederhana. Kayak temukan aja fenomena yang lagi rame, yang seksi, terus amati. Gitu kan? Itu jebakan awalnya. Nah iya, dari tumpukan catatan yang kita bahas hari ini, ternyata pendekatan, wah topik ini lucu nih, itu justru jebakan terbesar. Berdasarkan catatannya Hefri dan Prayogi, topik itu nggak cuma harus punya relevansi sosial dan akademik, artinya isunya emang nyata dan ada teorinya, tapi juga harus punya yang namanya gap atau kesenjangan. Betul sekali. Tanpa gap ini, kita tuh pada dasarnya cuma ya ngerangkum ulang apa yang udah diketahui semua orang kan? Aku setuju banget sama premis itu. Tapi, mari kita gali lebih dalam lagi. Ngomong harus ada gap itu kedengarannya gampang, tapi aplikasinya lumayan rumit. Kesenjangan ini tuh punya beberapa wajah loh. Oh ya? Kayak gimana contohnya? Jadi ada yang namanya empirical gap. Ini tuh kondisi di mana fakta yang kamu temuin di lapangan ternyata secara mengejutkan ngebantah teori mapan yang selama ini kita yakini. Kayak anomali gitu ya? Persis. Terus ada lagi theoretical gap. Nah, ini yang paling menarik menurutku. Oke, gimana tuh? Bayangin ada sebuah teori komunikasi dari tahun 80-an yang tiba-tiba kehabisan napas dan nggak relevan lagi ketika dipaksa buat ngejelasin fenomena kayak cancel culture di TikTok hari ini. Ruang kosong antara teori lama dan fenomena baru itulah yang harus diisi. Itu gapnya. Masuk akal sih. Tapi aku mau nantang sedikit pemikiran ini nih. Boleh, silakan. Kalau kita bicara soal realitas digital zaman sekarang, bukankah hampir semua aspek tentang media sosial dan perilaku manusia di dalamnya itu udah diteliti sama ribuan orang? Maksudku mencari topik penelitian itu ibarat jadi detektif. Kita nggak motret pemandangan yang udah utuh, tapi mencari satu kepingan puzzle yang hilang. Nah pertanyaannya, apalagi kepingan puzzle yang tersisa buat kita cari tahu? Itu poin yang sangat wajar, tapi disitulah letak kesalahan pengamat atau peneliti pemula. Mereka sering banget ngambil isu yang terlalu raksasa. Terlalu luas gitu maksudnya? Iya. Kalau kamu mencoba membedah katakanlah pengaruh media sosial terhadap masyarakat,
ya pasti kamu bakal tenggelam dalam lautan klise. Udah basi. Udah dibahas semua orang. Tepat. Kuncinya tuh ada di spesifikasi yang radikal. Dalam dokumen Priyogi yang kita kaji, ada contoh yang brilian banget soal gimana gap ini ditemuin. Alih-alih ngomongin medsos secara umum, kita bisa membedah spesifik soal budaya flexing di TikTok dan menjadikannya simbol status semu di lokasi yang spesifik. Misalnya, remaja di Palembang. Aku paham arahnya sekarang. Jadi dengan melokalisasi fenomena yang sifatnya global ini, kita tuh memunculkan variabel budaya lokal yang unik ya. Betul banget. Karena budaya flexing remaja di New York pasti punya motif dan cara kerja yang beda jauh sama flexing remaja di Palembang kan? Persis. Disitulah gap empirisnya lahir. Kamu kan nggak mau motret keseluruhan pemandangan yang udah kelihatan jelas, tapi kamu lagi nyari satu titik buta yang belum dipetakan. Kalau kamu nggak punya spesifikasi ini, kamu nggak bakal punya pijakan buat melangkah ke tahap berikutnya, yaitu ngebangun argumen. Ngomong-ngomong soal argumen, ini langsung ngingetin aku sama bagian perumusan masalah dan latar belakang dari catatannya Hefri. Anatomi variabel ya. Iya, kita semua tahu dasar penelitian sosial itu pasti melibatkan variabel. Ada variabel bebas atau independen yang mempengaruhi dan variabel terikat atau dependen yang dipengaruhi. Jadi, gampangnya nih, variabel bebas itu ibarat saklar lampu dan variabel terikat itu nyala atau matinya lampu tersebut. Analogi yang sangat bagus. Saklar dan lampu. Ini diuji lewat hipotesis. Ada hipotesis kerja yang menyatakan ada pengaruh dan hipotesis nol yang bilang nggak ada pengaruh. Tapi yang sering luput disadari orang tuh betapa kacaunya realitas pas kita nyoba mengisolasi variabel-variabel ini. Iya, karena masyarakat kan bukan laboratorium. Nah itu, kita nggak beroperasi di lab kimia yang steril. Waktu kita mempertanyakan, pengaruh pola sosialisasi orang tua terhadap kepribadian anak, kita tuh lagi berhadapan sama ekosistem sosial yang sangat bising. Dan yang menarik dari catatannya Priyogi, banyak banget orang yang bikin latar belakang masalah itu cuma kayak nulis cerita sejarah aja, nggak ada konflik sama sekali. Dan kebisingan itulah yang bikin struktur argumen jadi sangat krusial. Catatan yang kita bedah ini nekenin banget pentingnya struktur piramida terbalik buat latar belakang. Piramida terbalik tuh gimana aplikasinya? Kamu mulai dari fenomena makro yang besar, lalu nyajiin data faktual yang keras, terus menukik tajam ke masalah spesifik yang jadi gap kamu tadi. Masalah terbesarnya, draft analisis atau opini itu sering gagal karena mereka nulis tanpa nyertain konflik. Latar belakang tanpa konflik itu ibarat cerita fiksi tapi nggak ada antagonisnya kan? Membosankan banget dan bikin kita mikir, ya terus apa masalahnya kalau ini terjadi? ya, persis. Argumen piramida terbalik ini memaksa kamu buat nyiptain konflik intelektual. Kayak teori A bilangnya begini, ekspektasi masyarakat begitu, tapi data di lapangan justru nunjukin sebaliknya. Nah, kata tapi itulah letak konfliknya. Jadi rumusan masalah itu bukan buat mempersulit ya, tapi justru jadi kompas. Tepat. Tanpa argumen dan definisi variabel yang jelas, penelitian cuma muter-muter. Masalah itu diciptakan sebagai kompas penunjuk arah, data apa sih yang sebenarnya harus kita cari? Nah, bagian ini yang makin menarik. Kompasnya udah kita pegang, pertanyaannya udah tajam, konfliknya jelas. Langkah selanjutnya kan nentuin kacamata apa yang bakal kita pakai buat ngeliat realitas yang berantakan ini, yaitu teori. Bab 2 kalau di panduan kampus? Iya, bab 2. Dan jujur aja bagian tentang kerangka teori ini yang paling sering disalahpahami. Banyak banget laporan atau opini kelas berat di media yang pakai teori itu cuma buat pajangan doang. Sayangnya iya. Mereka ngutip sosiolog A bilang ini, filsuf B bilang itu, di copy paste berderet-deret tanpa ada benang merahnya. Kalau kita cuma ngumpulin kutipan tanpa ngejahitnya jadi kerangka pemikiran, apakah itu berarti penelitian kita ini sebenarnya cuma opini terselubung yang berlindung di balik nama besar? Aku akan melangkah lebih jauh dan nyebut itu sebagai kejahatan intelektual ringan. Kejahatan intelektual ringan, wow. Ya, karena ngumpulin kutipan tanpa sintesis itu bukan pakai teori. Itu namanya bikin katalog. Teori itu bukan daftar riwayat bacaan. Teori itu kacamata. Sebuah lensa yang secara fundamental ngebongkar realitas dan memfokuskan caramu melihat data. Kalau kamu nggak pakai lensa itu buat nguliti datamu, ya kamu cuma buang-buang waktu.
Oke, mari kita bikin ini lebih nyata. Balik ke contoh remaja yang pamer kekayaan di TikTok tadi. Boleh. Kalau kita nggak pakai teori, kita mungkin cuman ngelihat video itu dan bilang, oh remaja emang suka pamer dan haus validasi. Titik. Kesimpulan yang dangkal banget kan? Tapi literatur kita menyarankan pakai lensanya Irving Goffman, teori dramaturgi. Nah, Goffman ini contoh yang luar biasa brilian. Gimana tuh lensa ini mengubah cara kita menganalisis? Goffman itu melihat seluruh interaksi sosial layaknya sebuah pertunjukan teater. Ada yang namanya front stage atau panggung depan. Di sini kita sebagai aktor tuh pakai kostum, ngapalin naskah, dan ngejaga citra mati-matian demi penonton. Kayak persona kita di ruang publik gitu ya? Betul, tapi di sisi lain ada backstage, panggung belakang yang tersembunyi. Disinilah kita ngelepas topeng dan kembali ke realitas asli kita yang, ya seringkali berantakan dan gak sempurna. Kalau kita pakai lensa dramaturgi ini buat ngeliat TikTok, video flexing itu bukan lagi sekedar anak pamer barang. TikTok itu adalah front stage yang sangat terkurasi. Oh, wow, ini ngubah segalanya sih. Berarti pertanyaan kita bukan lagi seberapa kaya sih anak ini? Tepat. Tapi pertanyaannya jadi, kenapa mereka memilih naskah dan properti panggung yang kayak gini buat audiens mereka? Dan tugas kita sebagai pengamat adalah mencari celah buat ngintip ke backstage mereka. Jangan-jangan di kehidupan nyata di panggung belakang itu, mereka malah lagi terjerat pinjaman online kan? Sangat mungkin. Dan ini nyambung banget sama teori konstruksio sosial dari Peter L. Berger yang juga disebut di literatur sosiologi. Bahwa realitas itu dibentuk secara sosial. Apa yang dianggap keren atau jadi simbol status di Palembang itu nggak turun dari langit. Itu dikonstruksi, disepakati, lewat interaksi yang berulang-ulang. Jadi pakai teori itu mengubah level obrolan kita ya, dari yang tadinya cuma nanya, ini fenomena apa sih? Jadi nanya, mengapa ilusi ini diciptakan dan siapa yang untung? Ya, kamu pindah dari sekedar ngumpulin data menjadi membangun posisi intelektual. Jadi, apa arti semua ini kalau kita turun ke lapangan? Kita punya teori tajam, pertanyaan menantang, tapi itu semua kan baru spekulasi indah sampai kita mengumpulkan bukti yang sah. Disinilah metodologi masuk. Dan catatan Hefri sama Prayogi dengan cerdas banget membedah ketegangan antara kualitatif dan kuantitatif. Ketegangan itu nyata karena keduanya memang nyari kebenaran yang berbeda sih. Bukan soal mana yang lebih baik ya. Bukan. Ini soal senjata mana yang paling pas buat misi kita. Kalau kamu mau nyari pengaruh, katakanlah seberapa besar skala dampak sebuah kampanye ke jutaan orang, ya kamu wajib pakai kuantitatif, kamu butuh populasi, sampel statistik, probabilitas. Tapi kalau misinya mencari makna, Nah, kalau kamu mau tahu kenapa sekelompok orang mau ngutang demi barang branded palsu, angka nggak akan kasih jawaban. Di situ kualitatif masuk, di mana instrumen utamanya adalah wawancara mendalam ke informan. dan ini ngebawa kita ke titik yang menurutku sangat rawan. Cara kita ngambil sampel. Memilih sampel yang salah tuh ibarat meracuni seluruh sumber datamu. Dari catatannya Hafri, teknik sampling itu ada banyak. Ada random, ada stratified yang berstrata, area, kuota. Ya, itu teknik-teknik standar. Tapi yang bikin aku terpesona banget adalah metode purposive dan snowball sampling. Maksudku, gimana cara kamu neliti populasi tersembunyi kayak sekte eksklusif atau pengguna narkoba? Kamu kan nggak bisa bagi-bagi kuesioner di pinggir jalan. Jelas nggak bisa. Disitulah snowball sampling jadi brilian banget. Ini analoginya mirip kayak kita nelusurin gosip di sebuah pesta kan? Kamu nemu satu orang yang tahu rahasianya. Kamu ajak ngobrol panjang, bangun kepercayaan. Di akhir kamu nanya, siapa lagi nih yang tahu soal ini dan mau ngobrol sama aku? Betul. Terus dia nunjuk dua temennya. Nah, dua temennya ini karena merasa kamu udah dipercaya, akhirnya mau ngomong dan masing-masing nunjuk dua orang lagi. Sampai akhirnya datanya membesar kayak bola salju. Analogi bola salju yang sangat pas. Tapi ada peringatan keras nih dari literatur kita soal data. Apa tuh? Dapat subjek yang tepat itu baru separuh jalan. Memahami jenis data yang mereka kasih itu jauh lebih krusial. Hefri ngebagi data primer dan sekunder, lalu ada tingkatan nominal, ordinal, interval, dan rasio. Salah satu kesalahan paling fatal itu adalah mengacaukan hierarki data ini. Aku ingat bagian ini. Kayak mencampur adukan data ordinal sama rasio kan? Anggaplah kita bikin survei kepuasan pakai skala 1-4, di mana 1 itu sangat buruk, 4 sangat baik. Ini kan data ordinal, cuma ada tingkatannya aja. Benar.
Berarti kita nggak bisa secara matematis ngeklaim kalau orang yang milih angka 4 itu tepat 2 kali lipat lebih bahagia daripada orang yang milih angka 2. Jarak psikologis antar angkanya kan nggak pasti. Kalau kita ngotot ngeklaim gitu, itu manipulasi kan? Sangat presisi. Bikin klaim matematis absolut dari data yang sifatnya cuma tingkatan ordinal itu cacat logika yang fatal banget. Sayangnya, kita lihat ini hampir tiap hari dirilis berita atau klaim promosi. Metodenya nggak bisa ngejawab rumusan masalah. Oke, itu poin yang tajam banget. Menggunakan alat yang salah pada jenis data yang salah bakal ngasilin kebohongan terstruktur. Terus anggaplah kita udah pakai alat yang benar, data udah masuk. Gimana kita buktiin ke dosen atau ke publik kalau hasil riset kita ini bukan sekedar fiksi? Jawabannya ada di konsep keabsahan data dari Prayogi. Namanya triangulasi. Triangulasi. Ngebenturin sumber gitu ya? Iya. Tanpa triangulasi, temuanmu itu cuma klaim sepihak. Kamu harus menyilangkan berbagai sumber dan metode buat mastiin apakah bayangannya sama. Jadi kalau remaja tadi bilang di wawancara, oh aku beli tas ini pakai uang tabunganku dari bisnis sendiri, kita nggak boleh nelan itu mentah-mentah. Jangan pernah. Kamu cek catatan belanjanya, itu triangulasi dokumen. Kamu wawancarai sahabatnya secara terpisah. Kalau ternyata apa yang diomongin di front stage nggak sinkron sama fakta di backstage, itu bukan berarti risetmu gagal loh. Oh, malah justru itu kebenarannya ya? Persis, ketidakkonsistenan itulah temuan sosiologisnya. Kamu menemukan mekanisme kebohongan sistematis, dan makanya analisis data ala Miles dan Huberman itu mensyaratkan peneliti buat mereduksi data dengan kejam. Buang semua cerita yang nggak relevan, sajikan yang polanya kuat, baru tarik kesimpulan. Luar biasa. Jadi kalau kita tarik benang merah dari seluruh sesi diskusi kita hari ini, penelitian sosial yang kokoh itu sama sekali nggak dimulai dengan nyari jawaban. Tapi dimulai dengan mempertajam pertanyaan, mencari gap, terus ngerangkai argumen piramida terbalik, pakai lensa teori kayak dramaturgia, dan mati-matian memvalidasi data lewat triangulasi. Betul loh. Dan the so what-nya, atau kenapa pendengar kita harus peduli sama semua ini? Nah ya, kenapa kita yang nggak lagi bikin skripsi harus peduli? Karena ini soal kebebasan mental kamu. Di luar sana tuh ada industri miliaran dolar yang kerjanya memproduksi disinformasi dan narasi emosional. Kalau kamu terbiasa mikir ala peneliti yang selalu nyari gap, ngebedah panggung depan narasi publik, dan nuntut validasi triangulasi, kamu nggak akan gampang ditipu sama tren atau hoax. Kamu berubah jadi arsitek atas pemahamanmu sendiri. Sebuah transformasi dari konsumen yang pasif jadi analis yang otonom. Sangat memberdayakan. Tapi sebelum kita nutup penjelajahan hari ini, ada satu pemikiran yang terus ganggu aku dari pertengahan obrolan tadi nih. Pemikiran apa tuh? Tadi kan kita ngebahas dengan sangat elegan soal teori dramaturginya Goffman. Premisnya adalah kita ini aktor. Kitalah yang sadar merancang front stage kita, milih topeng dan menentukan citra apa yang mau kita tunjukin ke dunia. Iya, kita yang pegang kendali. Nah, tapi pikirkan realitas hari ini. Kalau ternyata algoritma TikTok atau Instagram yang sekarang secara diktatoristik nentuin konten kayak apa yang bisa masuk FYP, algoritma yang mutusin gaya apa yang viral sementara ketulusan yang nggak sesuai template algoritma bakal ditenggelamkan tanpa jejak. Masuk akal. Apakah kita masih bisa menyebut diri kita sebagai aktor yang bebas bermain peran? Ataukah jangan-jangan algoritma itu sendiri yang kini menjadi sutradara mutlak? Dan kita ini hanyalah komoditas, kayak binatang sirkus yang dilatih buat tampil sesuai standar mesin? Wah, itu pertanyaan eksistensial yang dalam banget. Sesuatu yang sangat patut kamu renungkan saat kamu kembali menelusuri lini masa media sosialmu hari ini. Terima kasih udah nongkrong bareng di penjelajahan mendalam kita membedah anatomi realitas ini. Teruslah bertanya, dan jangan pernah menelan panggung depan dunia secara mentah-mentah.